mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan sambutan dari Kasat Laksanaan Penjaringan Bapak Duarto MPD. Kepada yang kami hormati Bapak Duarto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Tarsum, senior saya. Ya, senior panutan gitu ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMP 21, seluruh jajaran Bapak Ibu Guru SMP 21 dan wabil khusus ini kepada 3 yang insya Allah sebentar lagi guru penggerak. Saya buka dulu sampaikan namanya seperti ya. Yang pertama Kode Nugraha ya, Kode Nugraha yang saya hormati Mas Kode Nugraha, kemudian Ibu Sri Abdul yang satu, seluruh jajaran atau yang di Bapak Ibu Guru ini dan khusus ini sama guru kepada yang 3 mungkin belum paham ya tidak sebentar lagi guru penggerak kita seperti apa pelatihan ini. Ingin saya sampaikan dulu kita Pak Tarsum dan kemudian kita itu dulu yang pertama sama-sama mengawali ya 13 biasa Mas Kode kemudian istilahnya industri instruktur kurikulum ya, cuman di kurikulum merdeka ini pendekatan yang berbeda. Kenapa? Kalau dulu ketika 2013 pendekatan kepada teman-teman guru itu adalah bagaimana mengajarnya. Jadi bagaimana mengajarnya, kelas fisikanya apa, suhu dan gurunya seperti apa, terus kemudian bagaimana pendekatan yang belajarnya. Ternyata pemerintah setelah melihat model pelatihan semacam itu, begitu selesai pelatihan balik lagi masuk ke kelas ceramah. Pendekatannya pendekatan sains gitu, pendekatan saintifik, tapi isinya ceramah dari kelas. Terus kemudian ternyata itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan kurikulum tidak bisa berjalan, tidak bisa implementasikan. Jadi kurikulumnya nanti bilangnya A, itu tapi dalam kenyataannya B. Ditambah ketika pemerintah itu memutuskan tidak ada UPL, berarti kan konten itu bukan menjadi suatu takaran, balik lagi yang akan diukur. Kalau di UN kan konten yang diukur, walaupun cuma mata pelajaran tertentu, tidak seluruhnya. Maka melihat itu dan juga dia tantangan ke depan. Tantangan depan kalau kita mengejar konten, maka anak-anak kita itu akan jauh lebih mudah mencari konten. Kalau zaman kita dulu waktu kecil sih kalau gurunya nggak cerita kita nggak tahu. Kenapa? Karena di TV adanya cuma dunia dalam cerita, menjadi ruang guru, TVRI, kan? Nah kalau sekarang kan enggak, anak-anak kita itu sumber informasinya sudah begitu banyak. Nah karena itulah kemudian pendekatan pelatihan gurunya itu berbeda. Itu satu. Jadi kenapa muncul istilah yang namanya guru penggerak? Jadi pelatihan gurunya itu model pendekatannya berbeda. Yang dilatih tidak ada langsung hubungannya dengan konten materi. Jadi guru apapun masuk, mau guru BK, ini ada guru BK 2 ya, guru matematika 1. Nah, masuk masa. Kalau dulu kan nggak kelas IPA ya kelas IPA, kelas matematika kelas matematika. Kalau sekarang guru penggerak itu pendekatannya berbeda. Kenapa? Karena goal dari pelatihan guru penggerak itu, goalnya itu adalah bagaimana menciptakan manusia atau guru yang menjadi guru pembelajar yang tidak hanya peduli dengan dirinya sendiri, tapi kemudian dia peduli terhadap kondisi lingkungan dan seterusnya. Makanya guru penggerak itu pelatihannya lebih lama
Terus stepnya itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari apa yang dimiliki oleh guru tersebut yang kemudian bisa dikembangkan. Itu model pelatihannya. Jadi berbeda zaman dulu kan dari atas nih sampai ke bawah apalin, pahami, laksanakan. Zaman dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu orientasi kita nih itu dulu barang kita akan diceritain. Terus kemudian bagaimana kondisi Bapak Ibu semuanya, bagaimana kondisi lingkungan Bapak Ibu semuanya dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya ya kemudian paradigma itu harusnya diubah. Harusnya ya. Nah itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, kenapa guru penggerak itu waktunya lebih panjang, terus kemudian model pelatihannya kok berbeda? Nah terus gimana terkait dengan konteks kita itu, ya konteks yang lainnya lagi, guru juga ingin berubah. Jadi pelatihannya nggak ada pelatihan kayak yang sekarang pemerintah hanya menyediakan kali yang namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi dikasih itu kontennya, dikasih itu terkait dengan mau yang mana dulu, dikasih kebebasan belajar terus silakan monggo sesuai dengan kebutuhan. Yang jadi masalah ya kalau Bapak Ibu kalau pelatihannya tidak terstruktur dikasih kebebasan itu biasanya juga nggak jalan-jalan karena satu bisa jadi karena terputus. Yang kedua bingung mau mulai dari mana. Yang ketiga pelatihan sekarang itu bukan kemudian hasilnya itu adalah FPP, bukan itu hanya salah satu, tapi hasilnya adalah nanti juga planning action apa yang kita lakukan untuk memperbaiki keadaan. Nah ini yang mungkin kita harus sama-sama pahami. Jadi satu tadi menyinggung untuk memperkaya KNM kita. Sebenarnya KNM itu platform yang harusnya guru itu bisa kolaborasi. Boleh masuk akunnya sendiri-sendiri. Untuk masuk akun pertanggungjawabannya adalah sendiri menggunakan akun belajar ini. Tapi ketika melakukan aksi nyata untuk menjawab tantangan masalah yang kemudian kita pelajari itu tidak mesti harus sendiri. Bapak Ibu bisa kolaborasi. Contoh, misalnya kita belajar terkait dengan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Ya, diferensiasi itu berarti kan pembelajaran yang kemudian berbeda-beda untuk setiap anak, harusnya dari konteksnya. Kita mikir, anak kita kalau misalnya satu kelas saja 36, kalau saya ngajar 4 kelas berarti 3 kali 4. Untuk berpikir diferensiasi itu pasti akan sulit. Sulitnya kenapa? Karena kita biasa berpikir klasikal. Semua anak sama. Dapatnya juga sama. Keinginannya, harapannya juga sama. Kalau saya ngajar fisika, berarti anak harus bisa fisika semua. Jadi guru ngajar harus bisa matematika semua. Dan seterusnya. Ini jadi problem. Ketika kemudian anaknya itu memiliki minat yang berbeda dengan gurunya, memiliki konsen yang akan dipelajari itu berbeda, itu akan jadi apa? Nggak ada yang ketemu. Kayaknya gurunya mengatakan anaknya ini BO, ya kan? Terus kemudian anaknya mengatakan gurunya itu nggak asik. Kenapa? Karena tadi dua sudut yang berbeda. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang harus kita lakukan yang pertama, mindset kita di dalam proses pembelajaran itu yang harus diubah. Ketika ngajar, itu bukan yang dipikirin saya mau ngajar apa. Bukan hanya itu, tapi yang dipikirkan anak-anak ini mau ngapain dalam proses pembelajaran. Karena beda. Kalau anaknya mau belajar apa, maka kita mikirin konten. Tapi kalau kita berpikir anaknya ngapain ini, berarti kita berpikir kita mau desain pembelajarannya kayak apa supaya anak melakukan sesuatu. Kita sering kali berpikirnya konten terus. Kan ada capaian pembelajaran. Betul ya? Tapi capaian pembelajaran itu kan umum sebenarnya. Terus yang kemudian kita lakukan dengan tujuan pembelajaran itu yang kemudian kita rumuskan sendiri kan gitu. Tujuan pembelajaran itu berarti kayak lontong. Kita mau potong kecil-kecil, mau potong besar-besar, itu kan tergantung kita. Betul nggak?
Kan tergantung kita kan. Artinya tujuan pembelajaran yang kita capai mau tingkat kedalamannya seperti apa tergantung kita. Mau tingkat keluasannya seperti apa juga tergantung kita. Itu kan yang namanya kurikulum merdeka begitu. Jadi cara pembelajaran itu juga mau diurut, mau terserah. Mau makan bubur itu mau dari pinggir dulu, mau dari tengah dulu, mau di akhir itu bebas. Artinya apa? Cara pembelajaran itu ya tidak mesti harus turun. Tapi mana dulu yang kemudian perlu diberikan. Ini makanya itu yang pertama yang harus dipahami dulu. Mindset kurikulum itu harus kita ubah. Ketika kita jadi dulu, mindsetnya ini anak mau ngapain nih ketika saya masuk ke kelas. Bukan saya mau ngapain nih. Kalau anak mau ngapain kan harus kita bisa. Tapi kalau kita ngapain kita hanya mikir diri kita sendiri anak juga. Ya itu yang pertama. Itu mindsetnya kita harus ubah. Kenapa? Ke depan, ya yang bukan masalah ke depan, kita dari ke belakang juga bisa. Masa dari ke depan, dari ke belakang pun kita bisa. Tapi perhatikan ya. Kalau kita melihat anak-anak yang kemudian sukses, ataupun kemudian nanti ketika kemudian dia besar, yang dipakai itu ilmu matematikanya, ilmu fisikanya, ilmu kimianya, atau tingkat yang nanti akan dipakai adalah satu tingkat kemampuan dia menjawab masalah, mencari masalah, menemukan masalah, dan mengatasi masalah. Atau kemudian misalnya tingkat ketahanan dia ketika punya masalah, yang dipakai apa? Pasti masalah yang fisik itu kan dipakai cuma sekian persen, yang kimia juga benar sekian persen, dan seterusnya. Kenapa? Karena konten itu dinamis, tapi kalau sikap kita dalam belajar itu pasti sama. Masalah beda-beda, tapi kemampuan kita menghadapi masalah pasti akan sama. Saat begitu sistematisnya, terus dan bagaimana melakukan segala sesuatunya itu pasti sama. Nah makanya di kurikulum merdeka itu harapannya sebenarnya Bapak Ibu ketika kemudian mengajar itu yang lebih penting adalah bagaimana bisa menghasilkan anak-anak yang menjadi manusia pembelajar. Gitu. Bukan yang kemudian tahu semuanya, tapi yang betul-betul dia mau menjadi manusia pembelajar. Terus gimana cara menengahinya antara konten dengan kemudian kemampuan, kalau dulu bahasa dulu yang mungkin namanya soft skill. Kalau sekarang ya menyebutnya itu sebenarnya pembelajaran itu nggak membedakan itu. Jadi ketika kita belajar, maka pada saat itu bukan hanya konten, tapi juga kemampuan atau kemudian keterampilan anak itu berubah. Nah, karena itu makanya yang lebih lagi itu. Kalau misalnya kita turunkan dari capaian pembelajaran, terus kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran, maka yang penting setelah itu adalah kita harus bikin desainnya. Jadi kalau saya dulu ngajar, saya kebetulan juga ngajar ya di SMP 115 Jakarta. Jadi ketika saya ngajar itu yang saya bikin, ketika saya tahu KD, itu kan KD ya. Jadi saya tahu KD, maka saya rumuskan ini untuk KD ini berarti berapa kali pertemuan. Nah, ketika berapa kali pertemuan pertama itu ngapain, pertemuan kedua ngapain, ketiga ngapain, pertemuan kelima ngapain. Jadi udah langsung kita putus sampai akhir itu berapa kali pertemuan dan apa yang dilakukan anak. Kalau konten, saya jarang langsung menyampaikan konten di dalam kelas. Jadi saya biasanya rumusannya kalau ngajar itu, pertama itu tatap muka dalam pengertian tatap muka itu ngomong apa kita sampaikan tujuannya, kemudian apa saja yang dilakukan selama proses pembelajaran itu. Misalnya pakai pertemuan berarti apa saja yang dinilai, apa saja, dan kemudian termasuk apa yang kita lakukan. Nah, nanti setelah pertemuan kedua, ketiga, keempat, anak-anak itu harus melakukan sesuatu. Saya contoh saya ketika kemudian belajar tentang ekosistem, karena kebetulan saya guru IPA 1 bulan sama Pak Asun. Saya basicnya fisika, beliau juga fisika. Jadi ketika kita belajar tentang ekosistem, gitu, maka yang sekarang saya pikirkan, berarti ekosistem itu kan kalau dulu kan belajar sampai dari mulai komponen biotik, abiotik, kemudian sampai kemudian istilahnya itu habitat mana, terus bagaimana hubungannya antara komunitas, ya kan, sampai kemudian ekosistem seperti apa dari individu, komunitas, sampai seterusnya. Kan kalau kita jelasin masih 5 menit selesai.
Tapi karena nggak paham. Maka yang saya lakukan, mereka sudah melakukan sesuatu survei di lingkungan. Dipecah langsung dalam kelompok, nggak ada belajar individu, langsung dalam kelompok, di kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya dulu bikin kelompok juga asal-asalan. Ini saya langsung sekalian, karena mumpung masih yang terngajarnya. Jadi dulu saya bikin kelompok itu nggak pernah saya itu bikin kelompok itu cari bebas, kamu bikin kelompok. Terus sebaliknya kamu ikut kelompok ini enggak? Saya bikin kelompok ini, bikin kelompoknya sejumlah kotak 36. Ya, kotak 36 kan namanya kan 36. 36 itu saya tulis angka 1, 2, 3, 36. Terus kemudian di belakang angka itu ada gambar yang berbeda-beda. Oke? Kebayang ya? Itu sejumlah kelompok yang kita inginkan. Dan saya 7 kelompok berarti ada 5. Ada sisa yang nanti sudah 1. Jadi 7 kelompok. Nah, nanti saya bikin 7 gambar itu di belakang angka 1, 2, sampai 36. Habis itu kemudian apa yang saya lakukan anak-anak itu saya bikin kelompoknya di awal semester 1, nanti di awal semester 2 juga jadi kelompok. Jadi saya sampaikan anak-anak kita akan pilih bikin kelompok. Terus gimana caranya? Anak pilih angkanya. Jadi saat absen nomor 1, habis itu nomor absen 36, habis itu absen nomor 6, dan terus gitu. Jadi acak-acak. Nanti anak-anak pilih angka berapa? Betul ya? Saya absen 1 belum tahu angka 1, jadi angka 22 karena kesenangannya dia dan seterusnya sampai akhirnya 36 itu masuk di dalam pilihan angka mereka. Terus itu angkanya kita buat link, keluarkan angkanya terus muncul gambarnya. Nah, yang gambarnya sama satu kelompok. Itu anak-anak kira-kira protes nggak? Awalnya protes. Hah? Saya nggak mau sama dia. Betul nggak? Terus kita tidak jawab yang pilih angkanya sih. Gitu. Karena ada angkanya, nggak ada masalah. Akhirnya dari situlah kemudian anak belajar bagaimana kolaborasi, bagaimana toleransi, bagaimana bekerja sama dan seterusnya. Tapi kalau kita kasih ke anak-anak sebagai kelompok, biasanya yang anaknya di kelompok anaknya gym, ada kelompok, yang ramai di kelompok itu udah dari gamenya dia. Tapi sebaliknya kalau kita yang musuh dengan menggunakan mauan kita, anak pasti akan proses yang mau dia. Kita mau argumentasi mereka juga yang disuruh kita juga akan. Jadi kalau kita menggunakan tali perangkat cara bikin kelompoknya semacam itu ya. Nah di SMP juga saya berharap bikin kelompok itu jangan kelompok IPA sendiri, fisika sendiri, IPA sendiri, matematika sendiri, bahasa sendiri. Akhirnya apa? Anak itu belajar kolaborasi benar. Jadi kalau menurut saya yang efektif itu wali kelas bikin kelompok. Habis itu kemudian semua anak guru magang itu masuk dalam kelompok itu. Kan jangan pas kemudian kelompoknya ini, kasusnya kelompoknya ini. Jadi karena kolaborasinya terkait dengan masalah-masalah tadi, ini ya ada. Itu salah satu. Jadi Bapak Ibu belajar di kurikulum merdeka nggak boleh individu, tapi harus desainnya kelompok. Apa yang kita ajarkan kepada mereka? Bagaimana mereka kolaborasi, bagaimana mereka komunikasi, bagaimana mereka berpikir kritis, bagaimana mereka berrelasi dan seterusnya. Nah karena itulah kami berharap Ibu, yang pertama ayo kita ubah mindset kita dalam mengajar. Karena kalau Bapak aku mengajarnya masih mengejar konten, saya yakin Bapak itu tinggal saat dibikin mau apa yang tanya. Yuk, mau apa yang tanya? Matematika. Nah itu kopi, soalnya selesai nih jawabannya. Gitu loh. Mau apa? Jadi kita nggak mungkin begitu mencaranya, tapi kalau kita proses pembelajarannya, kita bikin desain, anak dapat pengalaman bagaimana mencari informasi, pengalaman bagaimana mereka kolaborasi, pengalaman bagaimana mereka menyampaikan informasi dan seterusnya. Maka disitulah nanti akan dipakai keterampilan itu yang nanti akan dipakai dalam hidup. Dan kalau mau nyari pengetahuan, nggak usah mana-mana, nggak usah apa. Dan saya anak sekarang tanya handphone bapaknya apa itu? Apa yang dilihat dalam situ. Jadi anak itu sekarang begitu, anaknya rata-rata anak sekarang itu mau yang sesuatu yang menurut dia anak itu penggunaan tidak ada, apa yang dia paling ibu kota negara, apa yang dia paling tinggal sehari selesai, apa yang dia paling itu kalau zaman dulu kan kita waktu zaman saya kecil, ya kan?
suruh ngapalin menteri gitu kan, suruh ngapalin presiden dari awal kan. Nah itu makanya kita harus mendekatkannya juga. Kalau kita ingin menjadi guru yang kemudian betul-betul memberikan penguatan kepada anak, maka pendekatan kita dalam mengajar itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya? Yang kedua itu yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran anak-anak itu, kita harus mulai dengan contohnya terkait dengan P5 adalah yang dimaksud dengan diferensiasi pembelajaran itu antara lain itu salah satunya. Contoh misalnya, saya punya anak dulu ya, saya punya anak ketika saya ngajar di 2019, ini saya ceritakan pengalaman ketika saya menyampaikan itu. Saya ngajarin Pak. Kebetulan pada saat saya ngajarin Pak, ada anak yang senangnya desain baju. Jadi kalau saya ngajar IPA, desain baju. Kalau kemudian kita berpikirnya saya itu guru IPA, saya bukan guru seni. Ini pada apa? Nanti kalau mana? Bisa nggak? Bisa. Tapi saya berpikir saya nggak bisa begitu. Kenapa? Kalau saya memaksakan anak untuk memasukkan pelajaran depan sampai kemudian ini dia meninggalkan bakat yang dimiliki, itu jadi masalah. IPA-nya jatuh pada, kemudian desainnya juga. Jadi saya hanya apa yang saya lakukan? Saya panggil anaknya, saya panggil. Oke lah, kamu itu pelajaran IPA. Terus kemudian kalau pas nanti terkait dengan desain, kemudian konten atau kemudian materi itu, dia saya arahkan untuk bikin kayak semacam poster anak-anaknya seni. Terus kemudian saya tidak pernah tadi saya terus mendorong. Nah, mulai besok kamu beli mak yang dalamnya ada plastiknya. Saya bilang, nah, kamu setiap pelajaran dan pesan desain baju masukin ke desain baju tersebut. Itu saya anggap biasa saja. Tapi ternyata kejutan itu datang sekitar 6 tahun kemudian, 6 tahun atau 5 tahun kemudian. Ketika saya ketemu dengan teman-teman orang tua, mengumpulkan orang tua di dalam baru, ternyata ada orang tua yang mendekati saya, Pak Suwarto masih ingat saya enggak? Siapa Ibu? Itu loh, saya namanya Farah itu yang kalau pas pelajaran apa, dia bikin desain baju. Nah, kalau itu saya ingat sebenarnya. Ternyata setelah dia cerita, Pak, mohon doanya ya Pak, anak saya diterima di fashion design di Prancis. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita melakukan hal kecil itu bisa jadi akan menjadi hal yang besar di kemudian hari. Tapi kalau kita melaksanakan IPA itu jadi betul-betul. Jadi maksud saya, Bapak Ibu, boleh kita berkeyakinan ilmu kita itu adalah ilmu yang nanti bermanfaat buat anak. Tapi bukan berarti kemudian anak itu akan sama dengan ilmu kita. Makanya diferensiasi pembelajaran itu nanti salah satunya tadi. Contoh P5 misalnya, kita punya P5 terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Misalnya, itu jangan kemudian disamakan semuanya suruh olah sampah. Bikin dari botol plastik dan seterusnya gitu. Kita bisa juga nanti misalnya contoh anak yang kemudian di kelompok tadi sepakat bikinnya adalah video tutorial misalnya terkait bagaimana mengelola sampah itu, atau kemudian buat benda yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Atau kemudian anak yang bikin desainnya itu bagus, bikin gambarnya bagus, maka kemudian nanti anaknya bisa bikin poster dan seterusnya. Jadi sebenarnya bukan kemudian kita jadi lari dari konteks, tidak, tetapi konteksnya adalah gaya berkelanjutan, tapi stylenya, caranya itu tergantung pada masing-masing anak. Tidak kemudian sama semua bikin baju semua. Terus kemudian nanti bikin perangkat dari semuanya sama. Nah itu yang namanya diferensiasi pembelajaran. Jadi akhirnya anak-anak dapat pengalaman yang makin memuaskan sesuai dengan bakatnya dia, bukan kemudian justru malah dengan bakatnya dia. Ya, jadi Bapak Ibu, kami berharap nanti dari CGP ini nanti bisa kemudian memberikan dampak positif. Karena di pendidikan calon guru penggerak itu
dari awal workshop pertama sampai nanti kemudian terakhir ketika panen bulu penggerak itu semuanya penuh dengan makna. Dan kami berharap teman-teman yang belum masuk dalam CGP itu harus mau berkolaborasi, ambil pengalamannya sama. Sehingga nanti ketika kemudian suatu saat, ini kan CGP akan 11 sebentar lagi insya itu kami berharap ini CGP terakhir atau kemudian saya nggak persis karena kan terakhir di 2024 ini. Jadi kan ini kan 2023 dan jalan akhir bisa jadi nanti adalah CGP terakhir yang akan sebelumnya. Ini kan berharap juga rekan-rekan yang lain untuk bukan masalah ini disampaikan oleh Pak Langsung ingin jadi apa, ingin jadi apa. Tapi kalau kita sudah menjadi guru, ketika kemudian itu dalam pelatihan, terus kemudian kita semakin banyak dapat pengalaman, maka nanti ilmu yang kemudian didapat pasti akan bermanfaat. Syukur-syukur nanti dapat bonus. Misalnya kemarin ditanyakan kalau golongannya sama, mau jadi kepala sekolah atau mau jadi pengawas, gitu. Pilihannya kemarin begitu. Istri saya kebagian pengawas. Tapi ada juga kemarin yang kemudian menjadi kepala sekolah. Ya itu bukan tujuan, karena kalau tidak tujuan kalau nanti sampai kita kesal sendiri, capek sendiri. Tapi itu ya bonus saja yang penting kita lakukan sekarang berproses. Nah kami berharap dengan adanya CGP 3 ini ya 21 semakin berkibar. Jadi kalau ini dunia masih muda-muda semua. Jadi saya berharap nanti ke depan kita bisa lebih hebat lagi. 261 kita buktikan walaupun kita di pesisir di daerah pengasinan ya, tetapi kemudian anak-anak kita itu punya visi yang jauh lebih hebat. Nah itu sebelumnya saya terakhir, saya berharap ini di Muara Baru ini, di Muara Angke ini kan satu tempat yang unik ya. Yang satu orang tua itu tingkat kepedulian terhadap pendidikannya itu ada yang tinggi banget, tapi ada yang kemudian masih banget. Nah, kami berharap Bapak Ibu sebelum ngajar kasih motivasi, cari pilihan motivasi yang bukan. Karena itu yang nanti kadang-kadang yang akan bermanfaat itu yang 10 menit pertama ketika kita menyampaikan informasi, menyampaikan cerita inspirasi, cerita sukses, terus bagaimana mereka ke depan itu yang akan menyebabkan mereka akan punya impian besar. Kita ingin film Laskar Pelangi kan, bagaimana si Ika itu kemudian dia punya cita-cita ke Prancis itu karena cerita dari dunia. Ternyata dia dapat beasiswa sampai ke Sorbonne University. Nah itu yang kedua, dan ketiga kami berharap nih rekan-rekan juga support semua kebijakan dari dinas pendidikan, mulai dari terkait dengan bahwa kita itu sekolah yang ramah anak, ya. Kemudian kami berharap juga kemarin sudah kita bentuk di kecamatan itu adanya TPPK, T pencegahan penanganan kekerasan kepada anak. Ini juga berharap akan bisa berkontribusi memahami fungsi dari TPPK. TPPK nanti akan merekomendasikan si anak ini akan kemudian diberikan apa pembinaannya, termasuk nanti kalau misalnya rekomendasinya pindah sekolah itu TPPK bukan ditentukan oleh kepala sekolah. Guru BK bagaimana? Bukan menghilangkan guru BK itu kembali sifatnya sebagai konsultan, sebagai pembimbing beneran. Jadi konsultasi, kalau juga BK itu kebanyakan adalah anak-anak yang bermasalah, yang nggak bermasalah karena BK. Padahal harusnya bermasalah BK, karena dia bagian dari konsultasi. Konseling untuk masa depannya seperti apa. Ini bukan berarti berbenturan antara BK dan TPPK. TPPK itu khusus untuk penanganan kekerasan. Kemudian yang berikutnya juga kami berharap nanti dibantu juga karena kita PMI terutama ya. Palang Merah Indonesia itu kan ada bulan dana PMI sekarang di bulan ini sampai nanti soal Desember. Kenapa harus menjadi kita sukseskan? PMI itu nggak pernah diganti dari pemerintah. Mereka hanya minta kepada Pak Gubernur dan kemudian Presiden untuk difasilitasi meminta dana dari masyarakat untuk supporting mereka. Jadi PMI itu kan mulai dari donor darah, mulai dari ketika kebakaran dia turun, ketika banjir dia turun, bahkan kemudian ketika sakit, terus medisnya mereka siap. Ya, jadi kami berharap nanti dibantu juga kalau nanti Pak Kepala Sekolah menyampaikan kepada anak-anak terkait itu ya, tapi bahasanya tolong hati-hati aja. Ya bahasanya kita sampaikan
alasannya. Ini jangan, ini tolong kumpulin duit, nah bukan gitu. Tadi ceritakan kenapa PMI itu Palang Merah Indonesia, itu disampaikan. Bukan hanya sekedar uangnya aja, tapi sampaikan ini kenapa PMI, karena dari uang yang akan dikumpulkan anak-anak nanti akan digunakan sebagai sumber dana untuk proses bagaimana PMI menjalankan organisasi yang membantu kemanusiaan. Intinya gitu, ya. Terus kemudian yang berikutnya Bapak Ibu juga kami minta tolong nanti terkait dengan KKI yang kemarin diisi, kami berharap sudah diselesaikan. Kemudian P3K, kalau nanti misalnya ada berbagai hal, segera kemudian melakukan P3K itu agak rumit. Mau cuti saja butuh waktu sampai panjang banget, karena yang tanda tangan bukan kepala dinas, tapi yang sampai kemudian PKD. Jadi kami berharap ini menjadi hal yang kemudian kita sama-sama cermati, termasuk misalnya untuk P3K itu terkait dengan karir jenjang dan seterusnya nanti tunggu undang-undang yang baru. Karena undang-undang yang baru itu nanti salah satunya itu terkait dengan jenjang karir P3K itu bisa masuk. Kalau sekarang ini untuk jadi wakil, jadi bendahara, jadi kepala sekolah itu masuk. Nanti suatu saat kalau undang-undang yang baru bisa jadi P3K itu nanti bisa jadi wakil, kemudian bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi kepala dinas juga, gitu ya. Ya, saya kira itu terima kasih. Selamat berbagi pada rekan-rekan CGP angkatan 9. Selamat sukses. Kurang berapa bulan lagi? 5 bulan lagi. Ya, 5 bulan itu ya sebentar. Nah, insya Allah nanti 5 bulan depan lancar, sukses dan kemudian membawa 261 menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Duarto sambutan yang kami berikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke acara inti yaitu penjelasan tentang workshop diseminasi budaya positif. Sebelum itu saya ingin informasikan bahwa nomor Bapak Ibu mendapat mengikuti sampai habis, karena nanti di akhir akan ada kualitas dari Bapak Ibu. Jadi mohon semua bisa ikut. Begitu saya silakan kepada Bapak Ibu guru calon guru gerak, Bapak Ovi, Bu Sri, dan Bu Dwi. Ya, Mas. Diisi depan deh, biar ya, kita untuk mengambil benar Bapak Ibu yang bisa mengancam hadir merayu berjuang apa aja kira-kira bisa yang berhasil itu diberikan kepada Philip. Berarti diberikan yang di dalam tanah tersebut sudah ada beberapa ini coba untuk merayu bagaimana dua tiga apakah ada yang mau disampaikan? Yang tadi ada yang A dan B. Yang B kan sudah makanya itu coba memegang kalau ada kira-kira yang A yang mau pegang. Jelas gimana lagi? Saya mempertahankan punya sendiri, punya itu kan
udah disombong, udah di tapi kadang-kadang nanti baik. Nah, tadi Bu Rani sudah memberikan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita senangi, apa yang kita inginkan, itu nggak boleh kita seperti yang lain. Nah, ternyata apa yang kita lakukan selama ini, menurut teori, kalau ibu ini teori, bahwa perubahan paradigma itu adalah sebuah teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi itu berarti sesuatu hal yang panas, ya. Ya, sesuatu hal yang belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu? Pertama, ilusi guru mengontrol murid itu ternyata hanya ilusi Bapak Ibu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah tanpa menguatkan karakter mereka itu ilusi. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu ilusi. Bahkan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga ilusi. Nah, penjelasan itu ya nanti pasti maksudnya mulai tertarik untuk Bapak Ibu. Nah, perubahannya ternyata dulu kita merasa bahwa stimulus respon itu dengan ternyata dengan teori berbeda. Saya pasti stimulusnya yang mulai dikontrol. Dulu kita mencoba mengubahkan orang sama dengan kita. Saya maunya saya seperti ini, kemudian nanti anak-anak harus seperti ini. Ini kan teorinya generasi X, Y, Z, baby boom dan sebagainya. Prinsipnya seperti itu ya sekarang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ternyata ada hal yang lebih banyak yang harus diketahui oleh anak-anak. Terus kemudian buruk dilihat dari satu kesalahan. Kita memandang bahwa kesalahan tersebut dari perilaku buruknya siswa. Ternyata semua perilaku itu punya tujuan. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ternyata hanya dari diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata untuk kontrol Anda tidak bisa mengontrol. Terus pemaksaan Anda merasa gagal. Kalau kita mau pujuk anak, ternyata gagal juga kita harus maksa. Karena itu mungkin saja. Ternyata ada konsep teori kontrol, kolaborasi dan konsensus kita pilihan-pilihan untuk anak. Yang terakhir, model berpikir menangkap dalam konsep stimulus respon menang dan kalah ada. Tapi ternyata dalam teori kontrol model berpikirnya menang dan menang. Ini yang pertama. Baik, lanjut. Nah, disiplin itu barang berasal dari kata Latin disiplinnya yang artinya itu belajar. Ternyata disiplin itu artinya Bapak Ibu belajar. Nah, maknanya itu dari murid-murid Socrates atau itu pada dalam Yunani itu. Kemudian disiplin juga ternyata membuat orang menggali potensi. Oh, ternyata disiplin itu dapat menggali potensi. Nah, menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun, sayangnya, ternyata di budaya kita, budaya Indonesia, disiplin itu berubah menjadi sesuatu hal yang dilakukan seorang pada untuk mendapat keuntungan. Padahal dasarnya terbilangnya belajar, ternyata dirubah oleh budaya kita. Ya, tidak juga, tapi di sini budaya kita berubahnya patuh. Apa itu? Bapak Ibu? Patuh. Nah, jadi kecenderungannya adalah membuat disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi siapapun yang disiplin ternyata harus tidak nyaman. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan atau tujuan yang mulia. Ini ada perbedaan berubah. Nah, next. Nilai-nilai kebaikan, nilai kebaikan. Tadi kita udah ngomongin disiplin berarti tanya apa itu apa? Saya juga ini nanti Pak Kapolri kita proses. Dan apa? Disiplin itu antara pertanyaan apa itu? Belajar. Tapi dalam budaya kita berubah menjadi sesuatu Oke, nah ternyata dari disiplin dan belajar itu akan memunculkan nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai itu belum saya baca. Nah itu nanti akan
bersifatnya semuanya, mulai dari bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Yang dimana setiap pelaku pasti punya tujuan, yang dimana tujuan tersebut menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebalikan kita yang itu kan kita tahu ini adalah mobil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman pertama yang Maha, kemudian mandiri, berarti sebenarnya yang global berkontribusi adalah kreatif. Nah, ini tentang disiplin positif yang ada teorinya. Teori kalau di Dr. William James itu ada teori kontrol. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol itu. Jadi ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu, tapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, artinya makna disiplin tadi yang katanya bahwa disiplin itu bukan kepatuhan, tapi belajar diri untuk menggunakan potensi kita agar mencapai tujuan mulia itu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nilai yang kita hargai adalah profil. Nah, di sini ada teori Prabu motivasi dan kontrol bagaimana kebutuhan dan kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Silakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Sri. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata ini. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu kita tahu yang namanya motivasi itu ada motivasi eksternal dan internal. Eksternal apa? Dari luar, dari motivasi itu datangnya dari luar. Kemudian internal, berarti datangnya dari diri kita sendiri. Oke, yang namanya motivasi eksternal yang pertama untuk biasanya itu datang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang datang dari luar. Kemudian untuk motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, biasanya melakukan sesuatu itu atas dasar imbalan. Nah, ini yang utama. Jadi motivasi dari tujuan disiplin positif itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi segala bentuk apapun kalau motivasinya datang dari diri kita sendiri itu berjalannya akan lebih enak ya Bapak Ibu ketimbang paksaan dari luar. Saya lanjut Bu. Ini kata Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat pemerintah diri sendiri. Jadi lebih baik kita diperintah oleh diri sendiri, itu akan lebih enak ketimbang diperintah sama lain. Kayak ini kata pendidikan bukan kata saya kan. Oke, next Bu. Ini ada hukuman versus konsekuensi. Bapak Ibu tahu apa yang namanya hukuman? Oh, oke, konsekuensi apa? Akibat. Kalau hukuman tadi apa? Hukuman ganjaran. Apa lagi? Oke, bingung lanjut. Oke, ini adalah beberapa tindakan yang sering kita lakukan, yang tanpa sadar kita lakukan. Oke, ini ada beberapa tindakan dulu. Bapak ini coba tentukan apakah dia hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, satu kali tidak menunggu kalimatnya, saya tidak akan melanggar lagi. Mereka terlambat ke depan, siapa yang lain itu? Ya, ini hukuman konsekuensi untuk itu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman tidak tidak. Ini orang jualan anak kenapa mati dari bawah.
Mengenakan sepatu harian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi jangannya. Berikut jawaban yang sebenarnya. Jadi itu konsekuensi itu tindakan dulu. Contohnya itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dikerjakan, membersihkan tumpahan air di meja tulis secara tertib berasal belajar, dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu untuk pelajaran PJOK. Oke, itu merupakan konsekuensi. Oke, next moving. Oke, ini ada perbedaan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ternyata kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oke, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya untuk jangka yang waktu lama. Hukuman itu selalu membekas. Dulu waktu Bapak Ibu sekolah, ketika dihukum oleh gurunya, ada nggak yang membekas sampai sekarang? Itu namanya hukuman. Oke. Kemudian konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam bersekolah waktu pendek. Kemudian anak memiliki kedisiplinan. Jadi anak yang nggak suka disiplin, nggak suka peraturan, dia masuknya ke dalam hukuman. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Oke, jadi anak yang sudah belajar menghargai disiplin, nanti ketika dia berbuat salah, akan tahu konsekuensi yang akan dia terima apa. Ya, Bapak Ibu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjut, konsep diri yang buruk, kemudian kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena takut dihukum, biasanya gitu ya. Biasanya ada anak yang berbohong supaya tidak dihukum. Oke, kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, karena dia harus disiplin. Kemudian hukuman itu malah rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Next movie. Alhamdulillah. Oke, ini ada identitas gagal. Hukuman itu sebenarnya menjadikan identitas gagal siswa kita, murid-murid kita. Sedangkan untuk identitas sukses itu karena awalnya dari disiplin, maka anak itu akan berani menerima konsekuensi dan restitusi. Apa lagi apa restitusi? Oke, jadi identitas gagal hukuman itu nanti imbasnya ke depannya itu akan bersifat negatif, sedangkan konsekuensi dan konsekuensi itu dia bersifat netral, restitusi itu positif ke diri anak. Oke, ini Bapak Ibu ada tambahan kata lagi namanya restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini restitusi ya Bapak Ibu, jadi ada 3, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut Guri. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Itu namanya restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi ibaratnya mencari solusi atas masalah yang anak hadapi. Kemudian restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi nanti bagaimana karakter anak ke depannya ketika kita melakukan restitusi. Kemudian restitusi fokus pada solusi ya Bapak Ibu. Jadi bukan menghukum anak. Jadi kita mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak-anak yang bermasalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? Salah satu contohnya apa? Itu berarti tidak ya. Oke. Lanjut boleh. Ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini apa? Contohnya kasih sayang dan rasa terima. Pasangan. Oke. Kekuasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Pekerjaan. Ya. Gelar. Jadi supaya mengakui keberadaannya. Oke, ini itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jangan-jangan adanya kebebasan. Ini. Kekasih. Kemudian kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Yaitu tadi, lalu namanya ini ya. Kayak itu bagaimana? Lanjut kita ke keyakinan kelas. Lanjut boleh. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kata-katanya harus positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Oke, kemudian bersedia menjaga kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ada apa Bapak Ibu di depan? Ada ujung. Baik, saya menanyakan. Jadi
Itu boleh kayak orang. Jangan ini masuk ke dalam 5 posisi kontrol posisi ada 5. Yang pertama, kedua pesawat. Ketiga ini ada posisi kontrol lemah yang keempat kontrol pemantau. Yang kelima posisi kontrol manajer. Dijelaskan ada posisi kontrol ya, yang pertama itu posisi kontrol umum. Secara umum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Penjelasan umum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Lalu guru-guru yang menerapkan posisi umum akan berkata biasanya ini siapa yang sering berkata seperti ini. Patuhi pesan saya atau awas ya. Lalu yang kedua, di sini siapa yang masih menerapkan fungsi kontrol sebagai penghukum. Ini ada fungsi kontrol pembuat perasa bersalah. Yaitu pada fungsi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kedua suara akan membuat kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kalau terjadi kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau harus beritahu lagi ya. Gimana coba ikuti sesi berbagi ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan refleksi untuk yang pertama. Itu sudah saya kirimkan di Google Form. Oke, bisa berdiskusi. Bukan ini berarti menyampaikan ke depan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini nomor 1. Kata dia. Itu ada tulisan di depan. Yaitu hal baru apa yang berubah paradigma Anda yang Anda dapatkan. Yang merubah paradigma saya adalah pemahaman mengenai bahwa hukuman itu bukanlah metode efektif yang hukuman bukanlah metode efektif yang digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan murid. Banyak metode lain yang lebih efektif ketimbang. Silakan Bapak Ibu. Lanjut. Intinya apa tadi? Itu intinya adalah jadi mengenai itu hukuman itu bukan merupakan metode yang banyak bisa
untuk metode lainnya. Oke, berarti hukuman itu bukan cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Oke, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, lupa Ibu, ada yang ingin menanggapi? Perasaan apa yang untuk ngomong sih? Oke, Bu Ayu. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kalau ini nggak kelihatan misalnya. Oke. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya gimana? Misal jelaskan ilmu yang saya belum tahu menjadi seperti itu. Oke, terima kasih. Senang ya, besok juga berhari raya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada pertanyaan ketiga, Betty. Ayo yang tidak. Peran serta seperti apa yang telah dilakukan selama mengikuti sesi berbagi ini? Iya, tadi saya mengikuti menjawab pertanyaan tematik ya, karena ada pertanyaan. Iya, kemudian ada juga strateginya untuk menjawab gambar ya, yaitu membuat suasananya yang bisa jadi fokus lagi yang ketiga. Terima kasih. Ada lagi? Sudah mengisi Google Keep ya. Kayaknya ada juga. Oke. Saya akan menjadi dunia seperti apa? Apakah setelah mengikuti dari berbagi ini? Oke, baik. Saya akan menjadi guru yang lebih disiplin lagi. Ya, kita menjadi guru yang lebih jadi bukan satu ya, saya ini dari ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya boleh nanti oke, kali itu ada kita bertiga. Oke, untuk sesi berbagi terkait dengan budaya positif akhiri dan keduanya ditutup dengan doa. Ada 5 posisi kontrol dari guru. Bisa disebutkan 1 sampai 5. Oke. Penghukum. Yang kedua. Yang pertama, menghukum, membuat salah. Yang keempat, memantau dari kita mau kasih hadiah buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin kegiatan di hari Jumat sungguh sangat baik sekali ya.
memberikan inspirasi buat guru-guru, khususnya guru-guru SMP 261 ya, supaya lebih baik lagi, bagaimana menangani anak-anak, juga implementasi dari kurikulum Merdeka ini benar-benar bisa diterapkan, bahwa murid sebagai bukan lagi sebagai objek ya, tetapi murid ini sebagai pusatnya ya. Jadi artinya ya, sementara ini mungkin masih banyak Bapak Ibu guru yang menempatkan murid itu hanya sebagai apa istilahnya ya, di dalam pembelajaran itu sudah hanya sebagai objek aja gitu. Tetapi di dalam tuntutan kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid, sehingga benar-benar Bapak Ibu guru harus bisa memfasilitasi. Dari kegiatan kemarin saya sangat bersyukur sekali ya, karena antusias dari teman-teman sangat baik sekali, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi budaya positif di SMP Negeri 261 Jakarta, sehingga nanti banyak guru-guru yang lain juga terinspirasi untuk bisa menjadi guru penggerak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Penjaringan mengucapkan selamat kepada rekan-rekan CGP Angkatan 9 dari SMP 261 yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMP 261. Kami berharap kegiatan hari ini itu adalah titik awal untuk merangkai rekan-rekan guru bagaimana memiliki visi pembelajaran, visi menjadi guru yang transformatif, dan kemudian menghasilkan anak-anak yang tentunya bisa menjadi generasi emas Indonesia yang akan datang. Nah, kami berharap budaya ini harus senantiasa dikembangkan sehingga menjadi suatu budaya yang benar-benar positif bagi SMP 261. Selamat, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan membuat peraturan kelas. Nanti akan Ibu bagikan sticky note per kelompok 2 orang atau 3 orang menuliskan peraturan kelas yang ingin ada di kelas 7G ya. Apa saja yang kamu inginkan supaya kelas kamu menjadi kelas paling the best di antara kelas yang lain. Oke, siap ya? Siap. Oke, Ibu bagikan sticky note-nya. Ayo berembuk, misalkan kamu kepengen kelas 7G seperti apa? Oke, pengen bagaimana supaya jadi kelas terdebes di antara kelas-kelas yang lain? Amin. Ayo berembuk dengan kelompoknya. Jadi warga masyarakat. Ayo Rakel. Pengen seperti apa kelas 7G itu? Pengen misalkan kelasnya selalu bersih. Amin. Oke, waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan berembuk dengan kelompok kalian. Jangan lupa ditulis namanya ya.
Bu, saya udah Bu. Oke. Si namanya Bu? Ya, ditulis namanya, jangan lupa ditulis nama. Nama. Di atas, Bu, di atas. Ini bukan Bu. Namanya kok. Ibu, saya mau tanya Bu. Kelas 10G jadi kelas terdepan. Nambahin apa? Peraturan kelasnya seperti apa? Oke, waktunya saya cepat lagi. Halo, sudah? Halo, Pak, boleh satu? Boleh? Yang sudah? Yang sudah, yang sudah? Oke, ditempel ke sebelah kiri, yang perempuan nempel ke sebelah kiri ya. Tembok yang putih itu. Kemudian yang laki-laki ditempel di tembok sebelah kanan. Ya, yang merasa perempuan ditempel ke sana, yang laki-laki di sana. Oke. Ya, tempel. Orang tiga. Ditata. Miring nggak? Di sini miring nggak? Di sini juga. Ini di sini juga. Iya. Tempel. Yang sudah, yang perempuan di sebelah kiri, yang laki-laki sebelah kanan. Udah nempel sempat. Oke, kalau sudah kembali ke tempatnya. Kalau sudah kembali ke kelompoknya. Halo guys. Oke, kalau sudah kembali ke tempatnya, tuh. Halo guys. Pak Imot. Oke, Oke. Untuk yang laki-laki, Dodo, minta tolong dibacakan. Yang sudah dibuat laki-laki, yang perempuannya belum selesai itu. Udah gue dilarang membuli. Dodo, yang laki-laki, Do, apa aja, Do? Sebutkan. Oke, Dodo, dibacakan. Diam dulu. Woi. Dari Jonathan, Ya. tidak boleh membuang sampah di kelas dan tidak berisik saat jam pelajaran. Dari saya, Bodoh, wajib tiket dan harus sopan dengan guru. Harus tiket dan sopan dengan guru. Dan sopan dengan guru. Boleh
ketertiban kelas. Menjaga kebersihan. Dan ketertiban. Boleh main HP saja. Jangan bermain HP ketika jam kosong. Boleh bermain HP ketika jam kosong. Main HP saat jam kosong. Oh boleh sih. Boleh. Oke, sudah? Lagi. Oke. Dari awal. Dari awal apa? Dilarang membuli. Dilarang membuli. Duduk. Apa lagi? Duduk. Beda di mana? Dah. Tidak merusak fasilitas kelas dan dari atas. Oke, tidak merusak fasilitas sekolah. Dah? Lagi bu. Dua lagi. Menjaga kelas tetap tertib dan nyaman. Sama aja ini sama ya. Ya. Nah, nomor 1. Terus lagi. Oke, sudah. Buang sampah sembarangan udah. Udah. Oke, dari yang perempuan. Halo, oi, dari perempuan. Dibacakan, Bun. Dari Alena, peraturan perempuan selalu dikumpulkan salah satu kelas. Oke, HP dikumpulkan. Dan tidak membuang sampah. Apa lagi? Dari Ranata tidak membuang sampah di kolong meja. Berarti ini ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, sama. Apa lagi? Dari Elina diwajibkan tiket sebelum pulang. Sudah. Sudah ya, harus tiket. Oke, sudah. Dari Pipi tidak boleh bercanda saat guru sedang menjelaskan. Berarti harus sopan, sama ya. Lanjut. Dari ini tidak boleh berkata kasar atau kotor. Tidak boleh berisik. Berarti sopan juga, sudah. Lagi. Dari Pipi dan Salsa. Dilarang membuang sampah sembarangan. Sama, tidak boleh. Dilarang ya, dilarang menaruh sampah sembarangan. Ya, buang sampah, sama. Apa lagi? Dilarang menaruh. Oke, harus bikin sama ini. Boleh makan saat jam kos. Bukan sana, kelas lain dilarang masuk ke kelas kami. Oke, kelas lain nggak boleh masuk. Selain Kami. Masa nggak boleh? tidak boleh masuk. Tidak mengaji kelas. Oke, tidak tiket setiap hari sudah. Tidak makan di kelas. Boleh makan setiap hari, Bu. Dan dari Sila, jangan bolos saat piket. Jangan bolos saat piket. Berarti harus piket ya. Nggak boleh bolos. Padahal yang bolos baca. Terus dilarang makan di kelas atau saat pelajaran. Dilarang makan di kelas. Oke, sudah. Sudah ya. Boleh makan di kelas. Oke, terima kasih. Halo. Hai. Atau kesepakatan kelas yang kamu buat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian berisik saat belajar, harus piket dan sopan dengan guru. Menjaga kebersihan dan ketertiban. Boleh main HP saat jam kos. Nice. Dilarang membuli. Tidak merusak fasilitas sekolah. HP dikumpulkan saat Pelajaran. pelajaran. Kalau jam kos dikeluarkan. Selain kelas IG tidak boleh masuk. Yang ke-9 tidak makan di kelas. Dari nomor 1 sampai nomor 9 ini ada kalimat negatif. Sebenarnya kalau buat peraturan nggak boleh ada kalimat negatifnya. Yang ada kata tidak. Oke ya kan? Oke, diubah kalimatnya. Kalau tidak boleh membuang sampah, berarti kamu harus apa? Dilarang itu kan juga negatif juga. Harus membuang sampah. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Oke, terus lagi.
Diam. Tenang, tertib. Tenang. Tertib. Saat belajar. Kemudian harus piket dan sopan dengan guru. Harus piket berarti harus bagaimana kamunya? Wajib. Hah? Wajib melakukan. Berarti kalau kamu nggak piket berarti kamu Denda. kok denda? Berarti tidak bertanggung jawab dong. Ya nggak? Berarti ini harus ditanggung. Tanggung jawab. Terus satu lagi, kalau sopan dengan guru berarti ini sopan ya, sopan saling saling menghormati. Melengkapi. Kemudian kalau ini menjaga kebersihan sama ya. Ketertiban. Kemudian boleh main HP saat jam kos. Boleh. Berarti apa? Wajib main HP. Wajib main HP. Diperbolehkan. Tapi ini ada boleh main HP saat jam kos. Di sini ada yang nomor 7 HP dikumpulkan saat pelajaran. Kan ada pelajarannya. Jam kos pelajarannya gurunya nggak masuk. Berarti ini gunakan HP dengan apa? Dengan baik atau bijak. Atau bijak ya? Ya, oke. Mana lagi yang belum? Dilarang membuli. Kalau nggak boleh membuli berarti apa? Bahasa positifnya? Mengejek teman apa? Yang menghormati. Nah ini kan masuk ke sini saling menghormati dong. Saling menghormati dan menghargai. Oke. Tidak merusak fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Terus udah ini selain kelas 7G tidak boleh masuk. Dilarang. Selain Contohnya apa? siswa Langgar. Menjaga kelas. ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Oke, yang terakhir, tidak makan di kelas. Dilarang. Gak boleh pakai ada kata negatif. Dilarang kan negatif. Harus apa? Harus makan di luar kelas. Harus makan di luar kelas. Harus makan di luar kelas. Tidak makan di kelas. Harus menahan lapar. Ande situ ande. Apa tidak makan di kelas? Tidak makan di kelas. Berarti pada saat istirahat kamu harus turun di bawah. Ada di bawah, makannya di bawah. Jagoan tuh yang nulis. Katanya. Berarti mesti jagoan dong. Mana lu? Ini maksudnya kemana? Kalau kamu makan di kelas berarti nggak jaga kebersihan kelas. Gitu ya. Oke. Kalau kamu membuang sampah sembarangan atau mengotori kelas karena kamu bawa makanan, berarti kamu juga tidak menjaga fasilitas sekolah. Oke. Sudah cukup ya. Jadi ada berapa? 7. Dari sekian banyak yang sudah kamu buat, ini ada 7 keyakinan kelas kamu. Keyakinan kelas. Keyakinan
Sa. David. Dodo. Sampai bagus. Masih gua mama. Nomor 6. Kelompoknya Ranta. Enggak, kalau lu tulis banget. Sudah ditempel di sini. Yang sudah ditempel. Bintang 4. Tiga. Jam dulu dong. Ayo, Dodo. Aman. Kasih nomor 5. Tulisan mana tuh? Dodo tempel dong, masih Dodo. Dodo kalau sudah ditempel kelompoknya Dodo. Kelompoknya Jurasana. Kelompoknya Bintang. Nomor berapa? Nomor 3. Ya. Udah minta dong. Banyak. Ini. Ini bang, ini nih. Ayo yang sudah. Jurasana. Angkanya di dong. Nggak usah. Bagian birthday. Dari kantor nanti gua laminatin. Tadi satunya mana? Satu lebih yang Masih mangap ya, Perli? Nananda kelompoknya sudah belum? Kejauhan. Terus yang belum, siapa yang belum? 1, 2, 3. Man, satu lagi siapa yang belum? Bintang punya lu copot. Bu, copot bu. Sini ya? Jangan nempel-nempel. Siapa?
Kayaknya itu bapak-bapak yang lagi start. Mana ya? Bapak-bapak nyanyi apa? Ya, bapak jalan sih. Satu, menjaga kebersihan kelas. Dua, tenang, tertib saat belajar. Nomor tiga, gunakan HP dengan baik dan bijak. Nomor empat, bertanggung jawab. Nomor lima, menjaga fasilitas sekolah. Nomor enam, saling menghormati dan menghargai. Nomor tujuh, menjaga ketertiban kelas. Oke, terima kasih Dodo. Terima kasih kelas 7G. Ini keyakinan kelas yang harus kamu taati. Jika melanggar maka nanti ada konsekuensinya. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.